Ferdy Sambo divonis hukuman mati terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dimana sebelumnya Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Sambo pun menjadi jenderal polisi pertama yang divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri terkait kasus pembunuhan berencana yang memberatkan Ferdy Sambo antara lain karena korban merupakan mantan ajudannya sendiri. Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah karena menghalang-halangi proses hukum, obstruction of justice, dan terbukti secara sah melakukan tindakan yang membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja bersama terdakwa lainnya. Ricky Rizal, mantan ajudan Ferdy Sambo, divonis 13 tahun penjara, lebih besar dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara. Ajudan Ferdy Sambo itu dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain Ricky, Kuat Maruf juga dihukum lebih berat dari tuntutan JPU. Kuat divonis hukuman 15 tahun penjara. Kuat Maruf dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim mengatakan tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas diri terdakwa. Sementara itu, Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara, jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun. Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, mengatakan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo, ia sekarang berharap hakim memulihkan nama baik putranya. Adapun Barada Richard Eliezer sebagai eksekutor terbukti bersalah dan divonis 1,5 tahun penjara. Eliezer dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat. Majelis hakim membeberkan hal-hal apa saja yang meringankan hukuman Richard. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pada Rabu 18 Januari 2023, jaksa menuntut 12 tahun penjara dalam surat tuntutannya. Jaksa menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun hal yang meringankan antara lain majelis hakim menyatakan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama mempermasalahkan sopan santun dalam perkara dan belum pernah dihukum. Majelis hakim juga melihat Richard yang masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak di kemudian hari. Majelis hakim menyatakan hanya ada satu hal yang memberatkan Richard, yakni majelis hakim menilai hubungannya akrab dengan korban tidak dihargai oleh tanggung jawabnya sehingga akhirnya Brigadir Yosua meninggal.